Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi di acara podcast Kabar Banten. Nah, Sobat Kabar Banten, kali ini kita akan membahas soal visi dan misi calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang salah satu calonnya adalah Profesor Dr. Hidayatullah MPD. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat Pak Prof ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, Sobat Kabar Banten, selain kita hadirkan Profesor Dr. Haji Hidayatullah, kita juga menghadirkan salah satu narasumber tetap podcast kita, yaitu Pak Dr. Saiful Bahri. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Pak Saiful Bahri ini adalah mantan anggota KPU Provinsi Banten dan juga mantan Ketua Panwaslu Kota Cilegon. Dan selain Pak Prof Hidayat dan Pak Dr. Saiful, kita juga menghadirkan Pak Rahmat Ginanjar sebagai Direktur Utama Kabar Banten. Assalamualaikum Pak Dirut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dirut ya? Siap, insya Allah. Selalu sehat. Ya, Pak Dirut, ini menarik ya. UIN Banten kan sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilihan rektor. Nah, banyak calon, ternyata ada sekitar 7 calon. Ini calon paling banyak nih, karena sebelum 9, jadi 2 yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, 7 calon ini kan menunjukkan makin banyaknya akademisi yang berminat menjadi calon rektor. Nah, betul. Sekira menarik, dan salah satu calonnya Anda adalah Profesor Dr. Hidayatullah. Nah, kita ingin tahu Pak Ragin ya, kok mau sih menjadi calon rektor? Apa Pak Prof kira-kira ininya, visi-misinya sehingga minat menjadi calon rektor? Ya, pertama tentunya kita sebagai pegawai ya, yang secara administratif memenuhi syarat dan kemudian ada aspirasi, dan kita ingin mendedikasikan diri itu sampai finish begitu ya, jenjang karir itu ya, akhirnya kita mencoba berpartisipasi begitu ya, bersama-sama teman-teman yang lain untuk bagaimana UIN ke depan. Kita memang, karena saya itu kan mengenal UIN Banten ini kan sudah 32 tahun. Karena saya kan masuk di situ S1-nya, kemudian bekerja udah 25 tahun berarti ya. Kurang lebihnya begitu di UIN Banten. Paling tidak sedikit banyaknya secara lokal ke UIN-annya itu saya udah banyak tahu. Ya, oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dilanjutkan dari program-program kepemimpinan sebelumnya yang memang ada yang belum tuntas, atau juga ada hal-hal yang memang belum sempat mimpi-mimpi dulu itu istilahnya terwujudkan. Saya ingin itu yang pertama. Oleh karena itu sebenarnya memang visi kita ya, karena kan sebenarnya rektor itu kan mandatori menteri ya, dalam menjalankan tugas-tugas Menteri Agama di bidang pendidikan. Oleh karena itu sebenarnya kita kan tinggal dalam beberapa hal ya melaksanakan mandatori itu, karena memang kalau renstra seperti apa itu kan sudah ada dari kementeriannya, kemudian kita tinggal menurunkan. Oleh karena itu saya ingin, kalau dari sisi redaksi visinya kan ingin mewujudkan atau menjadikan UIN Banten itu sebagai PTKIN yang unggul, kemudian inklusif kalau saya gitu, dan berdaya saing gitu ya. Kira-kira itu yang secara garis besarnya, tinggal dijabarkan. Untuk unggul itu misalkan dari sisi mutu tridharma ya, itu baik penelitiannya, karya ilmiahnya, pengabdiannya, termasuk juga kualitas lulusannya, ini kan yang perlu ditingkatkan, sehingga hasil data yang ada itu kan memang masih perlu terus ditingkatkan, karena prodi kita dari 38 itu kan belum sampai 50% mencapai predikat unggul. Nah, keunggulan akreditasi itu tolak ukur dari tata kelola ya, itu kan di dalamnya biasanya ada instrumen yang menanyakan tentang kualitas lulusan, tentang output
penelitian, output pengabdian. Nah, ini mungkin yang perlu kita terus tingkatkan dari sisi keunggulan itu, termasuk juga distingsi keilmuan ya di kita itu, walaupun di kepemimpinan kita saat ini juga sudah dijelaskan bahwa distingsinya adalah di bidang fikih gitu ya, fikih. Bacanya ada yang menyatakan fikih moderat karena memang kita merujuk pada Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebagai kajian-kajian untuk di bidang fikihnya. Tapi secara tertulis legal formalnya ini kan kurikulum itu belum menunjukkan secara utuh ya tentang distingsi itu, apalagi paradigma keilmuan kita yang sudah disepakati itu adalah menggunakan paradigma Big Bang. Nah, ini juga masih perlu dituntaskan, jadi ada yang belum tuntas ya kita coba lanjutkan untuk menyelesaikan itu karena memang ada yang belum selesai. Itu misalkan dari sisi keunggulan. Kenapa kemudian juga saya mengusulkan ada visi itu inklusivitas. Nah, kita ini kadang-kadang banyak berseliweran informasi bahwa misalkan Banten itu atau Serang itu kan banyak ada yang menyatakan hasil riset tentang kekerasan atau ekstremis gitu kan ya. Nah, saya ingin di kampus ini tidak kemudian latah kemudian dapat julukan itu. Kita ingin mendorong inklusivitas itu dari sisi pemikiran maupun juga dari sisi aktivitas kemahasiswaan, termasuk juga bisa jadi mahasiswa kita ke depan jika memang mahasiswa asing itu tidak muslim semua juga kan ini harus dipikirkan. Kalau inklusif itu kan berarti kita tidak hanya muslim saja, tapi bisa juga non muslim. Nah, ini kan sebenarnya sudah banyak beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang labelnya Islam itu juga menerima heterogenitas daripada input mahasiswa itu. Nah, itu yang ketiga itu saya ingin memang berdaya saing global karena memang internasionalisasi ini kan isu nasional yang didorong untuk perguruan tinggi itu bagaimana memiliki daya saing baik di tingkat ASEAN maupun juga internasional begitu. Nah, ini kita ingin ada kemitraan strategis antara perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri kita bangun, termasuk juga dengan kemitraan pemerintah daerah juga kita bangun. Tujuannya sebenarnya memang bagaimana kita mendorong internasionalisasi ini dalam rangka mewujudkan daya saing global itu, termasuk juga soal digitalisasi kampus itu kan, smart kampus ini kan kita dorong, termasuk juga bagaimana mendorong kampus hijau atau sekarang istilahnya green campus yang berbasis ekoteologis. Nah, ini mandat yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kan tentang ekoteologis yang kemudian juga kurikulum cinta. Nanti kurikulum cinta itu nanti diinsersikannya itu nanti di pengembangan atau peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran dan pengabdiannya itu nanti di kurikulumnya nanti ada insersi itu. Karena kurikulum cinta itu kan bukan mata kuliah, tapi values yang harus ditanamkan pada semua layanan begitu. Tapi kalau ekoteologis memang selain memang harus dihayati atau menjadi mission setiap sivitas akademika, juga harus ada memang pengetahuan atau pemahaman dalam bentuk mata kuliah atau materi yang memang dimasukkan, dan itu ada di salah satu fakultas sudah ada mata kuliah ekoteologi itu. Nah, ini kan yang mandatori menurut saya yang harus dilaksanakan. Kalau inklusivitas kan kita kan sudah punya pusat moderasi beragama. Itu juga sebenarnya program mandatori dari Kementerian Agama yang dulu untuk moderasi beragama. Kita ingin itu sempurnakan begitu sehingga memang kita PTKIN UIN Banten ini adalah ke depan tidak hanya dikenal di level lokal tapi juga di luar negeri juga bisa dikenal karena kita punya distingsi. Misalkan distingsi itu kalau saya ingin mengkolaborasikan antara jurusan, misalkan sejarah peradaban Islam itu yang memang banyaknya belajar tentang sejarah dengan Bantenologi misalkan, kita ingin dorong itu sebenarnya program semacam
kekhasan budaya lokal Banten, sejarah Banten itu menjadi satu tawaran untuk mahasiswa asing datang ke kita, tapi nanti bisa dikonversi di kredit atau juga hanya memang menjadi tambahan mereka untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Banten. Karena yang saya lihat mahasiswa asing itu datang ke perguruan tinggi itu yang dilihat itu selain memang apa sih sebenarnya keunggulan dari kampus itu untuk keilmuannya, juga memang sambil melihat suasana keindahan masing-masing daerah itu. Ini saya kira perlu dikemas sehingga memang kita ke depan itu didorong selain memang mendorong sisi akademiknya, tapi kita juga ada benefit dari sisi pendapatan keuntungan bisnis akademiknya gitu kan. Nah ini yang ingin kita kolaborasikan gitu Pak. Saya kira itu gambaran umumnya. Ya, Pak Prof, di Indonesia kan hampir setiap provinsi punya ya kampus UIN ya? Ya, kecuali Bali. Kok kecuali Bali nggak ada ya? Nah, di masing-masing daerah itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Yang saya tahu misalnya Jakarta, misalnya dia dulu terkenal karena pemikirannya. Ya. Terus Bandung karena apanya gitu. Di Jogja kenapa? Nah, kalau untuk UIN Banten kira-kira ada nggak yang karakteristik khas yang kemudian itu menjadi ciri khas banget nih bagi Banten? Ya itu, kalau kita lihat Renstra kita itu sebenarnya udah disepakati hasilnya itu kan bahwa paradigma keilmuan kita itu kan menggunakan Big Bang Theory ya. Kalau Jogja misalkan kalau Bandung kan roda pedati ya, misalkan kemudian Malang kan pohon ilmu begitu. Itu kan paradigma keilmuannya. Kita itu menyepakati Big Bang Theory. Tapi kemudian implementasi dari itu ini belum selesai gitu. Nah ini yang ingin kita selesaikan. Walaupun memang di paradigma Big Bang Theory itu yang kita pakai itu kita ingin mengedepankan dari sisi aspek fikih. Nah kemudian rujukan keilmuan fikihnya itu pakai rujukan karya-karya Syekh Nawawi. Nah ini kan perlu saya kira paradigma itu tidak hanya cukup pada pengetahuan mata kuliah, tapi kan harus diejawantahkan dalam bentuk fisik. Sebenarnya kita juga sudah mencanangkan itu. Misalkan kenapa masjid ada di tengah-tengah itu rencananya itu, karena memang masjid itu menjadi sumber pengetahuan, sumber persatuan, sumber segalanya induknya ke masjid. Makanya kita lihat kalau logo UIN itu kan di tengah-tengahnya itu Ka'bah begitu kan. Sebenarnya itu kan untuk makna tersiratnya bahwa segala sesuatu itu bersumber dari yang satu. Satu itu kalau dari sisi urusan kholik makhluk yaitu dari Tuhan gitu. Kalau dari sisi keilmuan sumbernya itu ya Al-Quran hadis di situ. Nah oleh karena itu disimbolkannya dalam bentuk bangunannya itu masjid itu. Nah termasuk juga air juga mestinya begitu awalnya gitu. Tapi kan secara real kontur tanah itu kan nggak semuanya ini ya kita sesuaikan, tapi sudah disepakati bahwa masjid itu di tengah-tengah. Jadi ini yang memang belum selesai gitu, yang makanya itu yang ingin kita lanjutkan, kita selesaikan untuk bagaimana melahirkan distingsi keilmuan kita. Sehingga kalau orang mau kuliah misalkan, mau kuliah kemana? Oh ke Banten. Kenapa ke Banten misalnya? Oh karena Banten itu bicara sejarah, kebudayaan khasnya itu adanya di Banten yang memang diunggulkan gitu. Maka orang itu tertarik, termasuk misalkan orang luar mau kemana? Oh ke Indonesia, kemana? Ke Banten. Sekarang itu orang tahu Indonesia itu kan Bali. Ya, kan gitu misalkan begitu. Sering kita, padahal Banten, orang turun ke Indonesia itu pasti ke Banten ya. Bandara kita di Banten. Tapi kenapa nggak ke kanan gitu, atau nggak ke barat itu kan? Nah paling orang tahu misalnya Banten itu Baduy. Tapi selama ini destinasi itu tidak kemudian menjadi sumber kekayaan begitu. Kita kan sebenarnya bisa diintegrasikan antara Baduy, Banten Lama, kemudian dengan kampus itu diintegrasikan. Toh kita juga dari sisi wadah sudah ada Bantenologi, udah lama. Tapi memang ini secara struktur belum masuk. Nah ini sebenarnya yang ingin kita dorong, struktur juga masuk sehingga memang keilmuan, kemudian aspek bisnis tadi itu menjadi satu kesatuan. Karena memang nggak bisa lepas. Bisnis kampus kan bisnis akademik. Artinya walaupun ada nuansa
wisata, tapi kan nuansanya keilmuannya itu yang dikedepankan gitu ya. Walaupun jalan-jalan ya jalan-jalannya ilmiah misalnya begitu. Mau ke Baduy tapi di situ belajar tentang budayanya, nah belajar tentang sejarahnya begitu. Yang kemudian dari sisi akademik diperoleh, tapi dari sisi kepuasan batin orang untuk datang ke Banten juga tercerahkan gitu. Itu kira-kira. Ya, Prof. Tadi Prof bercerita kalau dari pengalaman puluhan tahun ya di UIN, artinya sudah makan asam garam lah begitu ya. Nah ini saya ingin tanya, tadi Prof juga bilang ada mimpi-mimpi yang belum terwujud, artinya ini juga menjadi bagian latar belakang Prof, kenapa Prof berikhtiar juga untuk mencalonkan di dalam kontestasi ini. Nah, mimpi, contoh-contoh beberapa mimpi lah saya ingin dengar. Yang satu lagi, mungkin karena Prof sudah lama tahu kira-kira yang belum terwujud itu apa begitu Prof. Karena ini juga menjadi bagian hal penting di dalam pemahaman nanti stakeholder ke dalam visi misi yang ingin Prof sampaikan secara konkret begitu. Pertama, misalkan contohnya, kita itu punya resource, misalkan banyak dosen yang memiliki kompetensi. Tapi kadang-kadang dibiarkan dia untuk beraktivitas tanpa terikat begitu ya. Akhirnya resource itu hanya personal. Nah, ini kan mestinya diwadahi gitu kan, diwadahi di dalam tanda petik itu diberikan mainan-mainan yang kemudian dari sisi market itu kita juga dikenal di luar, tapi dosen yang bersangkutan itu juga mendapatkan istilahnya tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, tambahan juga pendapatan misalkan begitu, tapi tidak lepas dari induknya. Kadang-kadang orang dia saking pinternya kemudian dipakai di luar, riset di luar gitu kan, tapi kemudian tidak pernah bawa nama institusi. Padahal dia digaji dari situ, hidup di situ. Nah ini kan perlu, artinya itu kan perlu ada dikemas dalam bentuk regulasi, keterikatan gitu. Sehingga kan kalau kita klasifikasikan dosen itu kan ada beberapa klasifikasi. Biasanya orang menyebutkan ada dosen pengajar, karakteristiknya ada dosen peneliti, ada dosen yang pejabat kan begitu ya kan. Ada juga ya dosen yang kadang-kadang semuanya kan begitu. Nah ini menurut saya ini kan semuanya plus minus ya. Oleh karena itu kan perlu dikelola. Ini tata kelola ini penting begitu ya. Jadi semua itu resource itu penting, itu satu. Jadi ada mimpi-mimpi yang kayak gitu. Jadi dengan mimpi ini sebenarnya saya itu menganalogkannya seperti saya adalah pilot sebuah pesawat atau juga saya sebagai sopir sebuah bus atau kendaraan. Yang namanya pilot pesawat itu kan harus meyakinkan bahwa pesawat itu adalah sehat, semuanya aman, penumpangnya siap berangkat, sehat, semuanya siap. Tapi yang namanya pilot kan enggak, kemudian ketika turun ikut masuk kan enggak. Nah itu bisa jadi begitu. Artinya itu kan kita, kalau dalam filosofinya Ki Hajar itu kita tuturi handayani gitu kan. Jadi ada yang kayak gitu. Sebagai pimpinan enggak mesti kita semua kan. Nah, tapi ada ini resource yang memungkinkan, ya udah kita dorong, kita fasilitasi. Itu filosofi yang saya pakai, kita sebagai pilot pesawat itu ya, yang membawa penumpang, memastikan dia selamat sampai tujuan, tapi kita kan sudah selesai, nggak ikutan masuk ke ruangan kan gitu. Sama kan kita juga sopir juga begitu kan, nganterin orang. Nah ini kan ada yang kayak gitu kadang-kadang. Nah, itu tuturi handayani begitu. Tapi kita juga harus kadang jadi harus banyak memang jadi imam sholat kan begitu. Imam sholat itu ya kita harus di depan, harus meyakinkan bahwa kita memang mampu kan pada posisinya seperti itu. Kira-kira gitu. Tapi kalau ibarat sholat kita juga kadang-kadang harus jadi Bilal kan gitu. Atau dalam armada itu kita kadang-kadang jadi kondektur atau kernet kan begitu. Nah itulah filosofi yang kalau kita mengutip dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada Ing Madya Mangkersa, Ing Arsa Sungtulodo misalkan begitu. Kira-kira itu Pak, mimpi-mimpinya termasuk juga keterlibatan mahasiswa kan gitu. Ini kan penting. Sekarang ini kan tidak lagi kemudian panggung akademik itu milik dosen saja. Itu panggung akademik itu sekarang itu kan harus kolaborasi dengan mahasiswa, berbagi peran, karena kan keunggulan institusi pendidikan tinggi itu sebenarnya ukurannya adalah bisa dilihat dari kualitas lulusan.
Nah, kualitas lulusan ini agar bisa sama-sama juga berkualitas kan kalau dosennya disuruh keluar negeri, mahasiswanya juga harus suruh keluar negeri. Nah, itu bareng-bareng begitu. Sehingga dalam setiap aktivitas bukan hanya di kelas, tapi riset juga berkolaborasi dengan mahasiswa, pengabdian dengan mahasiswa, sehingga sama-sama dosen mendapatkan keuntungan, mahasiswa juga keuntungan, sehingga pada posisi-posisi tertentu bisa jadi dosen dan mahasiswa itu satu level begitu kan, karena dia sama-sama sebagai peneliti misalkan gitu kan, hanya yang satu asisten, yang satu bapak pimpinan penelitinya, pengabdian juga sama. Saya kira ini penting, makanya yang saya dorong itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi antara seluruh stakeholder di internal itu penting didorong. Tidak ada yang merasa paling hebat, karena kesuksesan institusi itu tergantung sejauh mana dia mampu menggerakkan semua resource itu untuk berkolaborasi mencapai cita-cita atau mimpi-mimpi tadi. Itu diantaranya kira-kira gitu Pak, kira-kira. Satu lagi, Prof. Kan kita tahu sekarang ya sudah berlangsung namanya era disrupsi yang menyangkut berdampak kepada semua sektor. Prof tadi sudah cerita juga bahwa ada target divisi dan misinya antara lain menginternasionalkan ya UIN ini. Nah, bagaimana menghadapi situasi disrupsi yang sebetulnya agak susah diidentifikasi dan agak susah diukur begitu. Kan ini juga menyangkut kemampuan bagaimana teman-teman di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi bisa mengidentifikasi itu. Apa yang disiapkan menghadapi itu, Prof? Ya, saya sebenarnya dalam program saya itu dari penjabaran visi unggul itu di dalamnya adalah terkait juga tentang pembekalan ya atau pemberian keterampilan pada mahasiswa. Maka saya ingin ada semacam laboratorium entrepreneurship gitu ya. Jadi saya tuh justru ingin mahasiswa yang mau lulus itu harus bisa membuktikan bahwa mau ujian itu misalkan dia harus punya sertifikat misalkan TOEFL, TOEFL atau IELTS gitu. Kemudian misalkan sertifikat misalkan kewirausahaan atau apa itu. Jadi saya ingin mendorong di era yang serba tidak pasti itu, mereka itu punya values, Pak. Maka sebenarnya kalau kita kaji kurikulum cinta tadi, karena values itu kan sebenarnya di dalamnya ada karakter building ya. Artinya orang itu kalau sudah punya giros, semangat, keyakinan, nah itu dunia berubah apapun dia tidak kemudian panik, tapi dia sudah tahu arah hidupnya. Misal, dia jurusan misalkan ilmu komunikasi. Dulu mungkin sebelum ada AI, kita diajarin teori jurnalistik, komunikasi itu seperti itu kan. Sekarang nggak mesti seperti itu kan, karena dari masing-masing juga dia bisa. Yang kayak gini itu kan kesiapan itu Pak, awareness untuk menerima perubahan itu yang penting. Jadi apapun kondisinya, kalau dia sudah dibekali, misalkan kalau sekarang di kemahasiswaan itu saya wajibkan misalkan kita berikan fasilitasi pelatihan misalkan kewirausahaan, pelatihan misalkan bahasa, academic writing, segala macam itu. Maksudnya untuk membekali itu, lulusan apapun yang penting dia punya keilmuan ini, artinya kompetensi ini. Sehingga ketika dia lulus tidak bingung cari pekerjaan apa, minimal untuk menyelesaikan masalah dirinya itu dia punya bekal gitu. Dari pengetahuan yang akademik tadi sesuai jurusannya itu, tapi ada kemampuan lain yang memang bisa jadi nantinya out of the box gitu Pak. Dia bisa lompat karena ada modal tadi itu, ada spirit itu kan. Kalau dia di rumahnya atau di kampungnya itu misalkan dia punya lahan, walaupun dia jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, tidak kemudian hanya ngajarin Al-Quran saja, tapi bagaimana lahan itu ya kan dikembangkan dengan spirit Al-Quran hadis tadi, karena dia punya pemahaman atau pengalaman tentang kewirausahaan misalkan gitu. Termasuk juga kemampuan digitalisasi itu kan penting ya. Jadi saya ingin kayak gitu itu diberikan kepada mereka, bisa dalam bentuk mata kuliah yang memang jadi pilihan atau juga dalam kegiatan-kegiatan kokurikuler. Berarti mirip ini ya, MBKM ya, kampus merdeka pilihan di luar prodi yang diambil, diberi ruang untuk itu. Iya, bisa jadi kan spirit MBKM itu sebenarnya, artinya tidak linier, hanya cukup dia mempelajari keilmuan itu, tapi dia bisa sesuai dengan peminatannya dia mau apa gitu. Artinya ada otonomi akademik yang dimiliki oleh
mahasiswa itu, kebebasan akademik ini kita jamin gitu. Nah ini mungkin yang perlu ya, artinya dilembagakan, perlu diprogramkan gitu, sehingga memang ada sesuatu yang memang harus diikuti oleh mahasiswa. Nah ini karena tadi itu kita lama tahu problem mahasiswa kita apa gitu, ya kita coba dorong itu. Misalkan kenapa mahasiswa kita itu selalu ada aksi misalkan di setiap mau menjelang pembayaran UKT gitu. Nah, ya, ini kan sebenarnya tahu masalahnya apa gitu kan. Nah, kita udah kaji itu. Oleh karena itu saya bilang kalau UKT-nya segitu, kalau kamu mengembangkan ini kan sebenarnya bisa tertutupi itu. Tapi ini kan enggak, karena kebanyakan misalkan banyak waktu yang terbuang ya, karena memang perlu dalam bahasa jaminan sosial itu perlu ada program-program kayak gitulah yang kita coba dorong ya, agar mahasiswa itu bisa berdaya saing begitu ya. Istilahnya kalaupun kita ngomong singkong, nah itu kemudian singkong itu tidak hanya direbus ya gitu atau digoreng, tapi bagaimana dikembangkan menggunakan pendekatan teknologi, tapi kemudian karena dia paham tentang ekoteologi, maka bagaimana dia berkebun itu tidak merusak lingkungan, itu kan karena ada spirit ekoteologis tadi misalkan begitu. Nah, tapi semua dilayani dengan cinta, itulah kurikulum cinta gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Menarik, terima kasih. Pak Dokter, gimana melihat paparan dari Pak? Ya, pertama saya ucapkan selamat Prof. Hidayatullah yang insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan jadi rektor. Amin. Saya posisinya sebagai narasumber tetap di Kabar Banten, diberi amanat mencoba untuk membedah. Nah, sependek ya saya yang juga tidak terlalu banyak selama ini ada di dalam kampus, tetapi banyak yang pengamatan saya, Prof. Dayat, problem di UIN atau di beberapa kampus itu kan seolah-olah hanya bergantung pengembangan kampus itu pada pendanaan APBN ya. Yeah. Nah, pendanaan APBN ataupun mungkin dari masukan mahasiswa. Padahal UIN Banten itu kategorinya juga PLU. Nah, saya melihat sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa untuk ya mensubsidi silang lah atau mengcover berbagai problem-problem yang antara lain tadi demo mahasiswa, kesejahteraan dosen banyak yang mengeluh, berbagai problem lah yang ujung-ujungnya ya kita ingin kampus pendidikan berdampak atau perguruan tinggi berdampak itu tidak semata-mata ya hanya pada birokrat kampusnya, tapi siapapun yang ada di kampus ya mendapatkan multiplier efek dari kepemimpinan, kata kunci kepemimpinan. Saya kenal betul Prof. Dayat, di mana relasi dengan mitra stakeholder luarnya luar biasa. Justru ya, saya ingin supaya mendengar Kabar Banten Podcast ini juga nanti tahu apa yang akan dilakukan dalam program kolaborasi kemitraan UIN Banten ke depan, terutama keterbatasan yang menurut saya masih belum dilakukan, unit usaha bisnis maunya. Kampus 1 taruhlah. Banyak sebenarnya masukan pemberdayaan terhadap kampus 1 yang relatif terbengkalai. Padahal itu kan juga potensi pendapatan BLU 1. Terus juga banyak tokoh-tokoh kampus yang sebenarnya punya networking di luar yang harusnya entah itu project riset dan semuanya yang ujung-ujungnya kan juga menambah BLU. Nah, yang seperti itu, Prof. Dayat. Nah, silahkan Prof. sampaikan kalau Prof. Dayat jadi rektor, kolaborasi yang ngefek kepada BLU itu seperti apa, pemberdayaan stakeholder kampus baik itu dosen dan mahasiswa unggulnya juga yang bukan hanya semata-mata efek menaikkan nama kampus, tapi berdampaknya juga berdampak pada hal-hal yang konkret. Silakan, Mangga Katuran. Baik, terima kasih. Ya, kita kan memang sekarang lagi mengenal program kampus berdampak ya. Artinya berdampak itu secara ekonomi ada impact dari program itu terhadap masyarakat. Nah, pertama ya
potensi BLU kita itu memang sebenarnya banyak. Kita punya 3 kampus. Dari 3 kampus ini, kampus 1 memang belum teroptimalkan karena memang kan ada regulasi yang kadang-kadang kita itu tersandra gitu. Tapi ini yang menurut saya yang perlu dikomunikasikan karena memang aturan BLU itu dari Kemenkyu itu masing-masing PTKIN itu berbeda-beda karena SK-nya kan tidak satu tapi masing-masing PTKIN. Artinya kekhasan potensi masing-masing itu juga pemberdayaannya, optimalisasinya memang berbeda-beda tergantung kreativitas inovasi kita. Nah, ini kita ingin dorong selesaikan itu sebenarnya tentang pemanfaatan aset. Tapi ingat, kalau kita bisnis BLU itu mengandalkan hanya pemanfaatan aset itu lama. Contoh sewa itu. Sewa itu kan berapa? Kan nggak besar ya. Kita antara dagang dengan sewa. Sewa misalkan satu kios misalkan hanya 1 tahun 15 juta. Coba kalau kita dagang sendiri itu bisa jadi kan keuntungannya 50 juta. Nah, ini yang belum dimanfaatkan. Jadi kita ingin dorong tidak hanya konsumtif kita atau menerima hanya dapat bayaran dari orang. Misal, salah satu potensi bisnis itu misal kalau di dalam ya selama ini misalkan mahasiswa masih mencetak ada karya ilmiah. Nah, kita kan belum, penerbitan kita belum optimal. Padahal itu kan bisa dioptimalkan. Sehingga semua itu dari mahasiswa untuk mahasiswa misalkan berputar di situ, dari sisi ekonomi berputar. Dia bikin karya, tugas, dicetak di situ, digandakan di situ, kemudian ada keuntungannya kan untuk kesejahteraan semua. Sehingga untuk organisasi kemahasiswaan juga bisa bertambah karena BLU-nya nambah, untuk kesejahteraan pegawai juga nambah gitu. Nah, termasuk juga misalkan kita itu kan punya ma'had. Ya kan, ma'had kalau tahun depan ini kita di kampus 2 itu sudah ada 3 lantai yang baru itu katakanlah totalnya biasanya 200, sekarang bisa 500. Dari 500 itu kalau kita kelola dengan baik manajemennya, tidak hanya dia sewa asrama, dia bayar asrama, tapi dikelola. Dia makan, itu dikelola misalnya di manage. Kemudian dia perlu cuci, ya kan, di manage. Semua di manage itu bukan berarti dimonopoli yang nggak baik, tapi memang dimonopolinya ini satu sisi memang membantu mereka tidak repot-repot, tapi yang kedua juga bagaimana kita bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari potensi yang sudah pasti. Mahasiswa ini kan udah pasti nih potensinya. Dia perlu makan, dia perlu minum. Kalau tinggal di situ dia perlu cuci, dia perlu setrika, dia perlu makan. Ini kalau dikelola ini kan di manage yang penting. Artinya pusat bisnis itu tidak hanya mengandalkan bisnis sewa menyewa, tapi juga bagaimana dia berbisnis itu ya. Berbisnis itu satu sisi. Itu kalau bisnis dalam bentuk bisnis ya usaha. Tapi kalau bisnis akademik misalkan kita riset. Potensi riset itu misalkan saya ketika audiensi dengan Basnas provinsi itu sebenarnya Banten itu potensi zakat itu besar. Ya kan? Bukan miliaran itu, Pak. Ya kan? Tapi triliunan misalkan begitu. Tapi sampai sekarang belum punya data itu. Di mana sih potensi yang bisa dikembangkan untuk potensi zakat itu, wilayah mana dan dari aspek apa saja? Ini belum ada hasil risetnya. Kemarin itu minta. Nah, kalau riset ini dikembangkan, makanya kemitraan strategis itu dengan stakeholder pemerintah daerah itu dibangun kemitraannya. Ada kebutuhan-kebutuhan riset. Riset kita itu membantu pemerintah, tapi kemudian hasil risetnya itu nanti bisa digunakan untuk bahan pendidikan pengajaran di kelas, tapi kemudian diaplikasikan lagi di pengabdian masyarakat, sehingga dosen yang riset tadi kemudian misalkan dapat proyek katakanlah dia 100 juta. Nah, diatur secara administratifnya, ada regulasinya bahwa Anda boleh membawa nama lembaga ini, tapi kemudian ada persentase lah. Iya gitu, pendapatan yang harus masuk ke kampus kan bisa sebenarnya begitu ya. Artinya dia keluar itu bukan atas nama pribadi tapi atas nama institusi. Karena dia bawa nama institusi, maka dia harus bayar royaltinya gitu. Tapi kan dosen ini nggak dikekang, dia boleh gitu, karena dia juga mengembangkan dirinya, sehingga keilmuannya dia merasa dikembangkan, kemampuannya dikembangkan, dia dapat kam, dia dapat kum, begitu ya. Kemudian reputasi dia secara pribadi naik, reputasi lembaga juga naik, kan begitu kira-kira itu. Itu dari sisi aspek bisnis itu sebenarnya banyak. Nah, termasuk di kampus 1 juga, ini kan memang
mau ada revitalisasi. Itu kan sebenarnya sudah ada master plan ya sebenarnya. Ada gedung yang disewakan, ada juga yang untuk dikembangkan, khususnya pasca sarjana itu kan. Tapi kan masih banyak ruang-ruang yang belum dibedakan, itu bisa. Kampus 3 juga sama. Di belakang kampus 3 itu masih lahan kosong. Itu sebenarnya bisa diberdayakan. Kita ingin dorong ikatan alumni itu bekerja sama misalnya dengan Ma'had untuk mengembangkan apa, misalkan apakah ternak lele misalkan, itu kan ada santri nih, dia kan nganggur selama tidak mengaji dan tidak kuliah kan istilahnya tidak ada aktivitas. Kenapa tidak didorong gitu? Kalau kemudian nantinya bagi hasil usahanya, dia tinggal di situ, dia dapat pendapatan, kan tadi itu bisa menyumbang untuk apa namanya pembiayaan kuliahnya. Itu misalnya ya, jadi satu contoh. Termasuk juga sebenarnya kalau di Fakultas Sains itu kalau kemudian hasil risetnya, misalkan ada pernah hasil riset dengan BRIN itu tentang apa namanya kunyit misalkan, dia risetnya di Sumatera sana, luar Jawa gitu, karena memang dia riset itu bagus, tapi kemudian kan hasilnya itu kan bukan untuk kita akhirnya kan, karena memang fundingnya dari sana. Tapi padahal itu kalau dikembangkan, kita padahal punya lab ya kan, laboratorium halal, kenapa tidak mahasiswa didorong untuk riset, dosen didorong untuk riset, kemudian hasil risetnya itu dikembangkan menjadi produk, diuji di lab, kemudian menjadi produk yang bisa dipasarkan di masyarakat, bukan hanya keuntungan hakinya atau istilahnya hak patennya yang mendapat keuntungan buat dosen, tapi juga bisa ada nilai-nilai ekonomis yang bisa dikembangkan, yang kemudian menjadi pemasukan bisnis kampus kita. Saya kira itu ada beberapa hal lah ya, jadi intinya itu kita tidak hanya mengandalkan bisnis BLU kita itu dari pendapatan UKT mahasiswa dan hanya sewa ruang. Itu sangat sulit untuk mendorong, apalagi dalam suasana efisiensi ini. Kalau nggak ditopang itu kan repot, karena rupiah murni semua di efisiensi. Nah, yang peluang bisa dikembangkan itu kan dari bisnis layanan umum BLU kita itu. Kira-kira gitu Pak. Jadi makanya kemitraan strategis dengan pemerintah daerah atau juga dengan dosen yang memang punya passionnya di bisnis, ya kita dorong, kasih ruang gitu. Itulah yang saya sebutkan tadi itu, saya ingin jadi supir bus, menghantarkan orang yang hebat itu menjadi terkenal, menjadi lebih hebat, itu kita fasilitasi. Jadi tidak kemudian kesannya itu dia jalan sendiri kemana semaunya dia, kita berikan rambu-rambunya, kita kasih tempat. Yang tidak ngejabat, Anda harus begini, yang ngejabat harus begini. Jadi akhirnya semuanya senang di kampus gitu kan. Kumpul itu diskusi tentang hasil temuan dia, hasil pengalaman dia, sehingga semua berbagi gitu kan. Nah, kadang-kadang kita kan hasil studi banding ya diambil kita sendiri, tidak pernah di-share. Padahal kan negara udah ngasih modal ke kita. Nah, padahal kalau di-share modalnya untuk satu, tapi bisa berbagi untuk banyak orang. Yang kemudian hasilnya didiskusikan bareng akan menjadikan program-program baru dari apa yang telah dipelajari di luar itu. Saya kira ini penting gitu. Menurut saya itu. Jadi kayaknya di situ nih kayaknya yang belum yang perlu kita kembangkan lagi gitu. Karena memang intinya dari dulu kita memang masih kendala di dalam pengembangan SDM, dan kemudian juga ya soal digitalisasi yang belum selesai. Karena ini penting untuk layanan di era modern ini kan, IT bukan sesuatu yang mewah, tapi itu kan kemampuan atau skill yang memang harus dimiliki oleh setiap sivitas akademika gitu. Saya kira itu. Ya Pak Prof, saya membayangkan tadi luar biasa ya, kampus UIN itu menjadi kampus yang mewah secara akademik maupun secara infrastruktur. Tapi kenyataan sekarang bahwa masih ada misalnya anekdot atau apa bahasanya, UIN ini masih menjadi pilihan nomor 2 misalnya ketimbang kampus-kampus negeri lain. Tanggapan Pak Prof? Ya ini kan salah satu PR ya, karena persoalan selain branding ya, kita itu memang branding kurang. Nah ini kan makanya peran-peran Humas itu perlu ditingkatkan, termasuk soal internasionalisasi itu kita international office itu tidak terlembagakan, sehingga susah gitu. Kalau memang kita mau ini, karena kendaraan yang nggak ada kan susah larinya itu.
Nah, selain memang kendaraannya itu yang perlu kita siapkan, nah tapi juga pengguna kendaraannya ini juga harus orang-orang yang memang sudah terlatih, terdidik. Ini penting kesiapan itu. Jadi memang kita akui misalkan di pemerintah saja yang sering saya kritik itu ngundang rektor aja, kepala rektor. Artinya kan memang kesalahan dari sisi otokritiknya itu kan dari dalamnya, berarti kita kurang sosialisasi. Ya kan, masa rektor disebutnya kepala rektor itu misalkan. Ada juga yang masih bukan UIN tapi nyebutnya IAIN itu kan. Artinya kan memang kurang branding, kurang. Ini yang sedang kita dorong terus lewat humas itu, karena memang ada uraian tugas yang memang perlu disinkronisasi. Jadi terus terang saja dari sisi kelembagaan setelah ada restrukturisasi ya, eselonisasi itu memang kita agak kewalahan. Apa contoh? Misalnya di bidang kerjasama itu, di bidang saya itu tidak ada kabagnya, nggak ada imamnya. Itu semua larinya ke kepala biro, ke atasannya itu. Jadi yang biasanya tetangganya ini dia lompat. Nah sementara biro menangani semua, ini nggak tertangani. Akhirnya yang dibawa ini arahnya kurang ini. Nah ini juga yang menjadi PR ya. Artinya itu kan perlu strong leader dari masing-masing kepala-kepala atau penanggung jawab itu. Ini yang lagi-lagi perlu kesadaran bersama, perlu kolaborasi, tidak masing-masing, termasuk juga tadi potensi-potensi di fakultas ini kan masih jalan masing-masing. Ya kita nggak bisa jalan masing-masing, kita harus satu komando, tapi masing-masing pasukan ibaratnya ada otonomi lah untuk mengembangkan dirinya, tapi jangan keluar jalur. Jadi memang itu masih menjadi PR Pak ya. Jadi memang itu kita branding, banyak yang harus diperbaiki, yang harus diperjuangkan, karena kita kan memang kadang-kadang terbatas anggaran untuk infrastruktur misalnya. Ini kan makanya harus terus diupayakan ya, karena nggak bisa berkembang juga infrastruktur itu kalau nggak ada anggaran selama ini masih mengandalkan sebagian besarnya itu adalah dari UKT mahasiswa begitu ya. Nah, sementara dari potensi-potensi bisnis yang lain kurang. Karena saya ingat ketika dulu saya menjadi ketua tim perubahan dari satker biasa menjadi satker BLU, itu sebenarnya banyak janji yang kita berikan ke pemerintah. Misalkan riset itu setiap tahun harus menghasilkan sekian rupiah, itu pengabdian itu harus menghasilkan sekian rupiah, perpustakaan semua unit itu harus menghasilkan rupiah sebenarnya di bisnis. Tapi sekarang kan enggak, malah dikasih rupiah dihabiskan tapi tidak ada ininya. Nah itu kan mesti yang dirubah mindset ya Pak, bahwa anggaran yang kita berikan itu kecil, tapi itu kan ibarat mancing, itu dikasih umpan aja, stimulus gitu. Nah silakan itu untuk mengarah ke sana, itu ada inovasi, ada kreativitas. Tapi kan tidak semua punya pemikiran sama, makanya perlu ada kolaborasi tadi. Saya kira itu untuk saling menopang dan bisa meningkatkan pendapatan BLU kita. Prof Dayat, maaf. Karena Prof Dayat ini Pak, sebenarnya dari 7 rektor ini di UIN Banten, yang rekam jejaknya agak sempurna itu beliau. Karena beliau berangkat dari presiden mahasiswa. Sementara tidak semua calon rektor yang 7 itu pernah jadi presiden. Dan presmanya di IAIN lagi. Ya, yang dulu pertama kali IAIN Fakultas Syariah. Tapi poinnya betul kata beliau tadi. Beliau memang ya harus merasa nanti kalau terpilih benar-benar menunjukkan ya bahwa bukti kalau sudah terpilih Pak Rektor, ya, ini kita anggap rektor. Ini apa yang membuat dampak kepemimpinan itu setidaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu dirasakan, oh ini bedanya rektor yang kemarin dengan rektor sekarang. Maaf, kira-kira banyak yang nitip pertanyaan saya seperti itu. Silakan. Saya itu masih teringat dengan apa yang sering disampaikan oleh Pak Imad ya, Pak Tihami sebagai kesepuhan ya, dosen yang paling sepuh, artinya mantan rektor, kemudian yang lebih banyak tahu situ. Yang hilang itu kadang-kadang tadi itu menyatukan ya kesamaan langkah itu, atau bahasa beliau itu apa yang kita lakukan mestinya satu angguk, satu langkah
itu yang disebut dengan kebersamaan atau kolaborasi itu yang kesini makin menipis gitu kebersamaannya. Karena apa? Masing-masing sudah merasa, oh saya fakultas ini harus begini, ini begini, ini begini. Jadi masing-masing. Nah individunya juga tadi itu, wah saya karena enggak ini, saya aktivitas di luar aja. Nah ini jadi lepas gitu. Ini yang menurut saya yang harus segera dilakukan itu ya bahasa agama kitanya silaturahmi ini. Nah, silaturahmi ini yang biasa bahasa Prof. Tihami itu manajemen berbasis silaturahmi. Nah ini yang penting karena untuk melangkah lari itu kalau kita nggak punya kesamaan langkah, nggak ada satu angguk, ya akan masing-masing walaupun dia hebat, impact-nya hanya buat dia, tidak ngefek ke yang lain misalkan begitu. Betul. Ini kan ada orang dosen kita ini ada yang hebat, sering kesana kemari ke luar negeri kemana itu kan. Jaringan bagus, tapi nggak pernah bawa nama institusi. Karena apa? Karena nggak dirawat, misalkan begitu. Nggak dirawat apa contohnya? Nggak dikasih surat tugas, nggak dikasih sekedar misalkan surat jalan, SPPD, misalkan begitu. Kan yang kayak gitu kan penting ya Pak. Nah, termasuk juga aturan-aturan untuk itu. Ini yang saya kira yang saya bilang tadi itu mimpi-mimpi yang belum terselesaikan. Artinya kepemimpinan ini kan sebenarnya keberlanjutan. Tapi yang kurang-kurang tadi kita sempurnakan karena memang sekarang ini saya juga ada di dalamnya begitu kan. Artinya kekurangan itu kenapa nggak melakukannya, kita melakukan tapi kan kita on the track-nya itu pada kewenangan kita ya, artinya yang terbatas gitu. Maka saya kira banyak keberhasilan pimpinan yang sebelumnya yang saya kira itu perlu dilanjutkan, kekurangannya tugas kita lah yang melanjutkan itu, yang menyempurnakannya itu. Jadi saya kira kembali ke yang tadi yang ingin pertama saya bangun itu adalah soal kebersamaan ini ya, kebersamaan, kemudian unity-nya itu tidak hanya dosen dan pegawai tapi dengan mahasiswa, ini kan harus dibangun istilahnya kebersamaan ini. Tidak kemudian seolah-olah dosen pimpinan itu atasannya mahasiswa, tapi tadi itu pada saatnya itu mahasiswa dengan dosen itu ya teman itu, teman diskusi, teman meneliti. Saya kira ini atmosfer yang tadi itu saya bilang inklusif itu yang ingin saya dorong tuh begitu. Nah itu sebenarnya termasuk juga kan banyak ya fasilitas-fasilitas mahasiswa itu yang belum difasilitasi untuk diskusi segala macam itu. Nah saya misalkan ingin mewujudkan ada semacam mimbar akademik begitu. Kalau di pemerintah itu ada ruang aspirasi begitu. Nah itu saya tuh sebenarnya tahun lalu itu pengen, tapi kemudian anggaran di kemahasiswaan itu terbatas, jadi akhirnya nggak jadi, kita alihkan ke lapangan misalkan itu. Sebenarnya itu sudah kita inginkan karena keluhan mahasiswa misalkan, Pak di kelas kami terbatas, nggak boleh setelah kuliah itu jam lewat itu diskusi dalam kelas misalnya itu. Tapi di luar kami nggak ada tempat. Nah sementara kalau di lesehan itu juga diomelin. Nah ini kan berarti harus ada tempat Pak. Makanya saya bilang sering demonstrasi itu menurut saya itu aksi itu ya biasa saja sebagai otokritik ke kita. Karena kalau kita nggak ada itu kan selain kangen kadang-kadang kita ini merasa benar kan. Nah kalau ada kritik kan minimal oh iya ada yang salah, ada yang kurang. Makanya itu saya ingin bahkan saya itu pengennya sebenarnya rutin. Tahunan itu ada lomba apa namanya bukan teatrikal tapi lomba apa orasi. Ya orasi begitu Pak, kita nilai gitu siapa yang hebat itu kan dari sisi kontennya, dari sisi penguasaan panggungnya itu kan. Ini kan menarik karena kan sebenarnya ini mesti didorong ke situ sehingga orang ngomong itu ada isinya kepalanya. Nah, kalau mau ngomong itu berarti dia harus diskusi dulu kan, harus baca buku dulu begitu sehingga tidak asal ngomong itu. Nah ini saya pengen ada kayak gitu tuh sehingga mahasiswa dengan kita itu ya biasa saling ya kritik konstruktif misalkan begitu. Saya kira ini yang perlu ke depan itu dibangun agar budaya akademik itu hidup begitu, tidak kemudian kampus itu sepi gitu, tidak kuliah kampus sepi, tapi juga keramaian itu dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan ya masing-masing mahasiswa. Karena setiap orang beda, senangnya di musik, senangnya di ini kan beda-beda. Ada jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, misalnya senangnya band, kan gitu. Nah bagaimana band itu kemudian nyambung dengan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir misalkan, maka dia bisa misalkan punya kemampuan puitisasi hadis, puitisasi Al-Quran. Nah ini kan perlu ada yang memfasilitasi gitu. Saya kira ini pengembangan kemahasiswaannya
perlu ke sana, sehingga tadi itu apa yang dia lakukan di zaman mahasiswa itu kemudian menjadi basic atau bekal pengalaman dia nanti ketika dia lulus, sehingga tidak kemudian gusar ketika masuk UIN itu tidak ditanya saya nanti kerja apa, enggak gitu, tapi saya ingin belajar di sini lillahi ta'ala, menimba ilmu, urusan takdir ke depannya apa urusan Tuhan, tapi kita sudah berikhtiar sesuai kemampuan dia. Misalnya begitu, Pak. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, menarik, Pak. Ya, ada pertanyaan satu lagi, Prof. Di zaman era sekarang ya, generasi baru mungkin, saya mendengar ada kesenjangan komunikasi di ruang belajar antara dosen dengan mahasiswa. Entah karena itu budaya baru yang dibawa mahasiswa itu tidak ditangkap oleh dosennya, atau dosennya memaksakan budaya lama diterapkan kepada budaya baru, sehingga kemudian interaksi atau proses belajar mengajar itu menjadi tidak efektif. Bahkan saya sering mendengar ada mahasiswa yang mengeluhkan terkait soal interaksi di dalam bimbingan. Jadi seringkali nggak tahu apakah mahasiswanya sekarang manja atau memang dosennya terlalu otoriter gitu, sehingga kemudian di dalam bimbingan pun seringkali tidak mulus di dalam konteks komunikasi, dan ini tentu akan menentukan kualitas output perguruan tinggi gitu. Nah, saya ingin tahu mungkin karena Prof sudah lama juga di UIN ini, di UIN seperti apa, dan kalau memang terjadi bagaimana ini mengatasi kondisi seperti ini gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir mungkin saya ingin menanyakan terkait soal serapan ya, lulusan yang diterima di lapangan pekerjaan, sehingga kemudian bisa menjadi alat ukur mungkin nanti Prof ketika Prof apa istilahnya menargetkan, karena itu juga salah satu variabel penting orang berkuliah supaya cepat dapat kerja begitu. Kalau kemudian sudah kuliah nganggur ngapain juga begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama terkait dengan interaksi dengan mahasiswa. Itu kan sebenarnya makanya di visi saya itu strategi untuk mencapai keunggulan itu ada transformasi akademik. Transformasi akademik itu di dalamnya itu adalah bagaimana membekali kemampuan dosen di dalam pembelajaran. Karena kan gen Z atau gen alpha ini yang sekarang ini itu memang berbeda dengan generasi kita. Maka interaksi pembelajaran juga mesti memahami tentang konteks mereka. Ini penting, maka dosen juga yang generasi old ini kan perlu di-upgrade. Nah itu maka perlu ada fasilitasi tentang pelatihan-pelatihan ya, kemampuan-kemampuan itu. Kan seperti ini Pak, ketika dengan penerapan kurikulum cinta, itu kan otomatis Pak, ada perubahan di dalam perencanaan pembelajarannya. Nyusun RPP itu misalkan menerapkan values cinta di dalam perencanaan pembelajaran itu di apa? Kan perlu itu. Termasuk juga misalkan tadi kalau kita pakai Big Bang Theory itu sebenarnya kalau fikih atau values yang ingin dikembangkannya apa, dititipkannya di mana insersinya. Ini kan perlu, jadi tidak kemudian orang nyusun perencanaan itu dari tahun 2000 sampai sekarang itu aja kan enggak. Kurikulum berubah. Nah, kan perlu di-upgrade ya, karena memang dosen sebenarnya kemampuannya sudah ada, tapi ketika ada hal-hal yang baru kan perlu di-upgrade. Artinya perlu disosialisasi, perlu dilatih, ini kan penting. Nah, termasuk juga gaya belajarnya anak sekarang itu kan berbeda. Misal, kalau kita pembelajaran anak sekarang itu menggunakan misalkan presentasi ya. Presentasi itu kemudian dia dibebaskan suruh bikin makalah, kitanya nggak pernah belajar bagaimana menggunakan IE, bagaimana memahami tentang Turnitin IE gitu kan. Kita kan dibohongin oleh mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang nggak mau beli buku. Alasannya apa? Sudah punya soft file gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat kalau di makalah itu nggak ada itu judul buku tentang soft file itu. Semuanya itu dari jurnal. Ya kan? Artinya itu kan tidak, ibarat keilmuan itu sanad keilmuannya tidak jelas itu, tidak utuh gitu ya. Nah, ini yang perlu saya kira. Jadi perlu difasilitasi itu tentang kemampuan kompetensi pedagogik dosen ya di dalam melakukan interaksi, termasuk juga dalam bimbingan. Saya memang termasuk orang yang memang menolak bimbingan di rumah. Saya itu kenapa? Karena secara administratif Pak, terus saja
di peraturan beban kerja dosen itu yang diakumulasi jam mengajar itu, beban kerja itu kan sebenarnya di kampus. Bukan sebenarnya, karena konversinya itu kan jam kerja. Misalkan kita 12 SKS itu konversi jam kerjanya 36 SKS atau 32 SKS itu kan. Artinya setara orang bekerja seminggu 8 hari. Sebenarnya begitu Pak, 12 SKS itu. Nah karena 12 SKS itu kewajiban 9 SKS ngajar di kelas, 3 SKS itu penelitian pengabdian. Kalau dosen ngajar 9 SKS di kelas, misalkan dia dapat jadwal 2 hari katakanlah begitu. Berarti kan ada 3 hari yang kosong. Nah 3 hari itu mestinya diambil jatah untuk riset, yang satu untuk pengabdian, yang satu bisa jadi untuk bimbingan. Artinya mestinya ada slot itu, sehingga tidak kemudian mahasiswa merasa terbebani kalau bimbingan di rumah. Kecuali udzur ya, darurat gitu kan. Seperti Pak Dr. Saiful ini kan memang tempatnya kan banyak gitu kan. Kalau harus nunggu kan susah, tapi misalkan oh boleh ketemu di rumah karena adanya hari libur, itu kan tergantung kesepakatan itu kan. Tapi sebenarnya jadwalnya kan mestinya beliau misalkan saya setiap hari Jumat habis duhur bimbingan. Tapi karena beliau misalkan ada tugas kan bisa. Itu kan fleksibilitasnya ya Pak. Tapi paling tidak ada aturan-aturan gitu. Sebenarnya di beban kerja itu begitu Pak. Jadi ada konversi jam-jam seperti itu. Nah kalau kita di kampus itu kan otomatis terpantau Pak. Terpantau dari rumah bahwa dia lagi bekerja, suaminya kan gitu atau istrinya kan begitu Pak. Nah, kemudian kalau bimbingan juga karena banyak orang kan terpantau. Sehingga dari sisi komunikasi apa juga mungkin kan dia ada batas-batasnya gitu. Ini saya kira penting itu ya. Dan itu perlu memang dosen itu perlu selalu di-upgrade juga tentang bimbingan itu, kewajiban bimbingan itu. Sebenarnya itu ada aturannya Pak, itu ada. Cuman kan tidak semua mahasiswa juga senangnya itu dibimbing lama. Atau juga kita juga kadang-kadang kesibukan, kadang nggak ketemu tapi ngoreksi tanpa ada orangnya. Ya saya kira ini sebenarnya fleksibel aja, cuman mungkin dalam hal-hal tertentu memang kan kita punya etika akademik Pak, etika dosen ya Pak. Saya kira yang penting itu disosialisasikan, itu kan ada medianya setiap semester sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua Bapak itu selain bimbingan itu. Oh yang serapan. Oh serapan ya. Ya memang kita akui ya serapan lulusan ini kita kalau ukurannya kuantitas dan material gitu ya memang kita masih belum optimal, terus saja kita akui. Misal karena orang nganggapnya lulusan sarjana itu bekerja itu menjadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan atau apa gitu kan Pak ya. Kan tidak ada misalkan pekerjaannya jadi kiai, jadi ustadz kan itu. Karena saya dulu pernah ketika saya ngusulin BLU itu ditanya oleh Kementerian Keuangan itu lulusannya itu kemana, berapa gajinya. Ya saya bilang Prof. Tihami waktu itu, ya kita itu jadi karyawan Allah, gitu kan gitu ya. Nah gajinya berapa? Ya gaji karyawan Allah nggak terhitung. Nah, itu bagi orang matematik, orang akuntansi kan nggak bisa Pak, nggak bisa diterima gitu. Nah misalkan sarjana agama, ilmu Al-Quran dan tafsir itu memang diorientasikan memang dia menjadi ilmuwan yang kiai kan Pak. Nah berarti kan mestinya dia itu mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan di pesantren, di majelis taklim, madrasah, di masjid, gitu kan mestinya didorong itu. Tapi kalau diukurnya itu dari sisi nominal angka gaji ya sulit gitu ya memang karena memang diperuntukannya untuk menjadi ulama itu ya belum ada standarisasi gaji kan ya, kecuali jadi pegawai yang standarisasi JPL ya jelas itu ukurannya Pak. Nah memang itu satu sisi, makanya untuk menutupi itu saya katakan itu ya kita diberikan keterampilan lain itu sehingga tidak kemudian orang itu frustasi jadi sarjana itu nganggur. Enggak ada nganggur sebenarnya. Sarjana UIN itu sebenarnya banyak enggak nganggur karena pulang kampung itu bisa jadi ustadz. Itu kan pekerjaan Pak, profesi. Jadi tentang petugas pemulasaran jenazah itu kan profesi juga kalau ditekuni ya Pak. Tapi yang repot itu ketika ditanya gajinya berapa kan begitu. Nah kalau ngomong profesi pekerjaan mereka banyak itu justru lebih peluangnya banyak itu alumni. Oh ini sebenarnya begitu kan ya. Tapi itu bukan apologiknya ya, artinya istilahnya karena orientasi mereka itu kuliah itu diarahkannya ke sana. Berbeda dengan jurusan sains kan gitu Pak. Sains misalnya dia harus jadi laboran.
jadi misalkan dosen itu kan memang ini menjadi PR kami masih Pak. Jadi kita akui itu serapan itu yang memang mesti menjadi perhatian serius. Tapi lagi-lagi niatan kita dengan diberikan pengetahuan penunjang, ya skill kompetensi yang basic seperti kemampuan IT, kemampuan bahasa, itu kan skill kompetensi termasuk kemampuan entrepreneur itu adalah skill kompetensi yang harus diberikan pada mereka. Nah, tinggal nanti formulanya apakah nanti diinsersi dalam values atau dia menjadi mata kuliah atau menjadi beban non SKS yang wajib mereka ikuti. Saya kira ini itu formula dari sisi kurikulum nantinya Pak, dikaji secara integratif lah. Ya itulah mimpi-mimpinya gitu. Kenapa saya ngomong begitu Pak? Karena saya dulu di lembaga penjaminan mutu itu sebenarnya beban kerja dosen tuh mestinya itu termasuk juga kan ketika karya ilmiah sebenarnya kan bisa dikendalikan dari situ produk itu. Tapi kan harus terencana. Jadi ke depan itu memang yang merencanakan, yang memanage tidak langsung top dari rektorat, tapi sebenarnya dari masing-masing prodi itu bisa meng-create program bersama dosen itu agar semuanya selamat. Dalam bahasa itu selamat itu saya sebagai dosen kewajiban mengajar saya terpenuhi. Kan kita itu sebagai walaupun pejabat kan ada kewajiban minimal Pak. Minimal dalam sesuai PP-nya itu kita wajib ngajar 3 SKS kan begitu. Nah itu jangan sampai tidak. Nah, kemudian cuman kalau itu kan beban kerja dosen, tapi ketika dia mau naik pangkat itu kan harus ada karya Pak. Nah ini makanya harus juga diatur gitu. Nah karena ketika akreditasi kan ada indikator-indikator itu ya, poin-poin yang harus dipenuhi oleh setiap dosen. Karena hitungannya itu kan per kepala dosen Pak. Bukan misalkan Pak Saiful ini di fakultas itu dia risetnya banyak, pengabdiannya banyak, hanya dia doang, yang lainnya enggak, ya tetap aja nilainya kan kecil. Tapi bagaimana kalau berkolaborasi kan saling berbagi, saling pada satu sisi beliau ketua, misalnya pada sisi anggota gitu, tapi saling membantu. Ini yang maksud saya itu sesama dosen itu harus saling support untuk memajukan dirinya masing-masing itu, termasuk juga lembaga. Imbasnya kan ke institusi Pak. Kalau masing-masing dosen udah kita dorong misalkan untuk jadi guru besar seperti Pak Saiful ini gitu kan. Nah ini kan bukan hanya pribadi Pak Saiful yang diuntungkan, tapi sesungguhnya institusi gitu. Nah ini yang belum, yang saya bilang tadi itu, resource kita ini yang belum dipetakan secara ini. Misalnya Pak Saiful ini bidang keilmuannya apa, kita itu perlu apa sebenarnya. Nah untuk beliau ini apa, harus didorong. Jangan dibiarkan misalnya Pak Saiful ini ahli manajemen misalkan, tapi kemudian kuliah di ahli tafsir. Ya bisa jadi keilmuan itu bisa digunakan, tapi kan untuk kepentingan institusi itu akhirnya nggak match. Kita rugi gitu loh. Dia kuliah, habisin waktu, ngabisin duit, tapi tidak support terhadap kepentingan lembaga gitu. Nah ini yang perlu ditata. Jadi soal SDM ini juga perlu ditata. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kita kan tujuannya ingin unggul. Maka harus ada rambu-rambu. Saya kira itu Pak. Kok jadi terpaku semuanya nih ya Pak Dokter ya. Karena memang luar biasa visi misi untuk membangun UIN Banten. Ya Sobat Kabar Banten, demikianlah diskusi kami bersama Profesor Dr. Haji Hidayatul MPD, Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan, yang juga mencalonkan diri sebagai salah satu calon rektor UIN Banten. Dari diskusi tersebut kita berharap Pak Prof bisa merealisasikan visi misinya untuk membangun UIN ke depan lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Prof. Saya Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.